Pria itu memperkosa istrinya di hari pernikahan mereka, melanggar kehendak wanita dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Akhirnya dia dipukuli sampai mati di penjara oleh orang suruhan istrinya. Bahkan orang tuanya pun ikut terbunuh. Saat pria itu membuka mata lagi, dia menyadari telah terlahir kembali ke hari saat istrinya memfitnahnya memperkosanya. Dia bersumpah akan membuat istrinya membayar mahal di kehidupan ini. Saat itu sang istri memanggil banyak kerabat, menuduh suaminya melakukan kejahatan semalam. Orang tua pria itu membela mati-matian. Mereka bilang itu adalah malam pertama setelah menikah. Bagaimana mungkin disebut sebagai pemerkosaan? Namun sang istri sudah mempersiapkan segalanya. Dengan tenang dia menyatakan bahwa dia telah jelas-jelas menolak untuk berhubungan. Namun sang suami tetap memaksanya. Itulah contoh nyata pemerkosaan dalam pernikahan. Pertengkaran kedua keluarga pun menarik perhatian tetangga. Tetangga tahu pria itu terkenal baik hati dan jujur, suka membantu orang lain. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi di saat semua orang bingung, sang istri marah dan menggulung lengan bajunya, menunjukkan bekas cakaran di lengannya. Dengan lantang menuduh itu sebagai bukti kekerasan suaminya. Saat semua orang saling berdebat, pria itu tiba-tiba berdiri, mengakui kejahatan yang dituduhkan padanya. Petugas hukum segera membawanya pergi. Sang ayah terus mengingatkan anaknya bahwa mereka adalah suami istri. Berhubungan itu hal yang wajar. Namun jika mengaku bersalah, akhirnya pasti dipenjara. Tapi pria itu tetap bersikeras mengaku. Saat itu sang istri muncul bersama cinta pertamanya. Mereka saling berpelukan di depan umum. Ibu mertua melihatnya dan marah besar, menuduh menantunya tidak tahu malu. Namun sang istri tidak peduli sama sekali, bahkan mendorong ibu mertuanya pergi. Pria itu melihat semua ini tanpa marah, justru tersenyum sinis penuh arti. Tak lama kemudian sang istri mengeluarkan surat cerai. Setelah membaca isi surat, barulah diketahui bahwa sang istri tidak hanya ingin bercerai, tapi juga mengambil alih rumah mereka. Wanita itu dengan tegas mengatakan, semua sudah tertulis jelas di perjanjian pranikah. Setelah cerai semuanya menjadi miliknya. Sang ayah marah dan ingin membela diri. Namun cinta pertama wanita itu langsung memukulnya jatuh ke tanah. Pria itu tetap tenang, bahkan berpura-pura enggak namun tetap menandatangani surat cerai. Sebelum pergi dia berkata, lebih baik uang 200.000 di rekening juga dia ambil saja. Mendengar itu, orang tuanya sangat terkejut. Bahkan wanita itu juga merasa tidak percaya. Namun tetap saja dia menerima uang itu, lalu pergi bersama cinta pertamanya, tanpa tahu bahwa semua ini adalah perangkap pria itu. Setelah pulang ke rumah, wanita itu dan cinta pertamanya tertawa puas. Wanita itu bukan hanya ingin pria itu dipenjara seumur hidup, tapi juga ingin menghancurkan seluruh keluarganya. Tak lama kemudian, orang tua pria itu datang mencarinya. Sang ayah langsung berlutut, memohon agar uang mahar 300.000 dikembalikan, karena dia butuh uang itu untuk membersihkan nama anaknya. Wanita itu malah mempermainkan mereka, bilang akan mengembalikan uangnya, asal mereka mau berlutut dan mengakui kesalahan di depan umum. Setelah dua orang tua itu menurut, dan bahkan direkam oleh wanita itu, dia justru mengingkari janji, tidak mengembalikan uang mahar, dan malah mengusir mereka dari rumah. Kedua orang tua itu penuh luka, tapi tetap membawa barang yang diminta anak mereka ke penjara. Melihat orang tuanya babak belur, pria itu bukannya sedih, malah memuji wanita itu sebagai orang baik. Hal ini membuat orang tuanya sangat hancur. Mereka pikir anak mereka sudah gila. Hari persidangan pun tiba. Wanita itu ingin mempermalukan pria itu sepenuhnya, bahkan menyiarkan langsung persidangan, sambil terus menangis kepada penonton. Cinta pertamanya berperan sebagai kakaknya, mengangkat lengan wanita itu untuk menunjukkan luka, mengatakan itu adalah bukti kekerasan dari suaminya. Dia juga berbohong bahwa keluarga suaminya mengancam, memaksanya mengembalikan uang mahar jika tidak akan dibalas dengan kekerasan. Netizen langsung berpihak pada wanita itu. Pria itu yang mengenakan baju tahanan sudah memprediksi, wanita itu pasti akan menyebarkan ini ke seluruh dunia.